Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman. Selamat datang di podcast Cerdakmu. Cerita dalam kepalamu. Akhirnya dapat bintang tamu. Iya. Kita akhirnya bisa ngobrol bertiga begitu ya. Dengan Pak Wildan. Seorang guru bahasa Jawa yang ada di SD kota-kota ya? sinilah. Ya. Jadi nanti kita akan ngobrol mengulik-ngulik bagaimana pengalamannya begitu Pak sebagai guru bahasa Jawa. Kalau kemarin kan kita sempat ngobrol sama guru BK ya. Iya. Guru BK di Aliyah lah ya. Iya. Aliyah sorry, jenjang SMA gitu lah. SMA sama SMP. Sekarang coba kita ulik. Iya. Ya apa menjadi guru bahasa Jawa di tingkat SD. Sebelum itu Pak, aku penasaran sebenarnya Pak dengan apa alasan jenengan mengambil bahasa Jawa itu apa sih Pak sebenarnya Pak? Apakah bahasa Jawa itu sangat langka begitu loh? Nggih, guru bahasa Jawa yang sangat langka atau apapun itu. Pokoknya kata langka. Niku sudah familiar di kuping kami para lulusan pendidikan bahasa Jawa. Kalau kembali ke pertanyaan jenengan tadi, ini mohon maaf ya saya agak campur-campur Indonesia Jawa. Aman Pak, aman. Nggih. Sebenarnya kalau alasan kita masuk jurusan itu saja dulu nih. Sebenarnya tidak ada alasan filosofis apapun. Masa Jawa iki wis mulai luntur. Tidak ada kayak ngono iku. Ya seperti pada umumnya kebanyakan ya. Arek mlebu jurusan pendidikan iki akeh-akeh iku orang tuanya, entah bapak atau ibunya atau bahkan keduanya niku guru. Kebetulan background keluarga saya itu bapak ibu sama-sama guru. Gitu. Guru bahasa Jawa juga atau kalau enggak? Bapak saya ini teknik. Oh, malah teknik ya. Nggih, teknik mesin. Teknik mesin UM tahun 78-an. Kalau ibu itu apa ini? Sekolah pendidikan guru yang tingkat SMA dulu itu apa sebutannya ya? Pokoknya itulah. Nah, SPG. Terus kebetulan mbak saya punya dua mbak. Yang mbak kedua, yang nomor 2. Saya 3 bersaudara, saya anak terakhir. Mbak kedua niki guru. Tapi jurusannya niku bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Kebetulan waktu itu saudara jauh saya itu adalah seorang pokoknya orang petinggi dari suatu yayasan sekolah yang lumayan di Surabaya. Nah, jenengan tahu lah maksudnya kemana. Mau titip mbak saya. Titip anakku kok. Guru apa Pak De saya bilang? Bahasa Inggris. Surabaya. Bahasa Inggrisnya buak-buak. Iki kayak nguyai segoro iki. Lah, nguyai segoro wis asin kok. Mau tambah sak ceritane gak kroso. Nggih. Akhirnya bahasa Inggris iki buak-buak. Bahasa Jawa lho. Betul. Golek-golekane wangel. Ketemu langka maneh tembung langka. Golek-golekane wangel. Iku ae lho anake sampeyan durung mlebu kuliah iku lho lebokno basa Jawa ae. Wis termakan omongan itulah dioper ke saya. Nak, apapun itu. Sampeyan nek misale bingung golek jurusan apa-apa, nang basa Jawa ae lho. Iku lho nang sekolahane Pak D iku lho. Butuh basa Jawa. Kula nggih sebagai anak nggih. Saya dididik sebagai anak yang manut. Kebetulan tadi di belakang layar niki Mas Uzan iki wong yo gelem iya ayo. Dipidak-pidak kok. Kurang lebih seperti itu. Karena ya background keluarga saya seperti mendidik saya seperti itu. Akhirnya ya saya manut aja, saya masuk, tidak ada alasan khusus, wis jajal mlebu ae dan ya begitulah masuk. Dalam perkuliahan ya mengalir lulus sudah. Tidak ada motivasi apapun secara filosofis. Akhirnya ketemu nyamannya juga nggak? Maksudnya kan secara filosofis nggak punya nih. Nggih. Tapi dalam prosesnya
ketemu nggak? Iya, Ada di tengah hal yang perjalanan nyaman? misalnya Pak. Oh ya ternyata aku mulai mencintai ini bahasa Jawa gitu loh. Ada insight seperti itu ya Pak, pas di pertama perjalanan atau bahkan di akhir, di semester akhir terus baru ketemu, wah ternyata bahasa Jawa ini aku banget atau gimana? Ketepaan karena didikan orang tua yang seperti itu, saya terbentuk menjadi orang sing generalis. Oh oke. Sembarang mediocre. Tapi saora-orane iso kabeh. Iso lah. Oh gitu. Ngoten. Gitaran ya iso. Jadi ketika nggih ketepaan bisa gitaran, bisa itu, bisa nyanyi dikit ngoten. Ketika masuk ke sana akhirnya saya tidak ada kesulitan dalam beradaptasi karena nggih generalis tadi bukan spesialis saya. Akhirnya saya masuk menyesuaikan entah itu dalam tembang, ngomong apapun. Just let it flow. Asik let it flow kan. Oke, tak rasakno, oke lah aku dijejeli. Mau cepat, oke aku sinau mau cepat. Oh aku dijejeli nabuh, oke aku sinau nabuh. Jadi saorarane iso nabuh tok. Mungkin kalau perasaan, basa Jawa, ngajari basa Jawa, terjun ke bahasa Jawaan menarik mungkin ketika saat mengajar. Oh, ketemunya di situ. Ketemunya di situ. Karena kan orang Jawa ngajari Jawa. Maksud saya kan saora-orane kita sudah punya dasar ngoten. Lebih gampang. Tapi keasikannya nggih. Ketika kepethuk ketemu sama anak sing di keluarganya nggak ngomong bahasa Jawa, entah itu orang Madura, bahkan orang Timur. Nggih niku pokoknya tingkat kemampuan anak niku sing gare asik koyo tantangan gitu. Nggih tantangan niku. Munggahno arek iki tekan gak iso carane nganggo krama inggil ambek kapan wae gak nganggo krama inggil asik koyo nggih. Tapi kadang yang membuat bahasa Jawa dianggap tidak penting kan karena Penggunaan. Iya penggunaan. Terus habis itu ya saya banyak menemukan kondisi-kondisi anak-anak muda sekarang begitu loh, yang tidak bisa menggunakan kromo alus misalnya kepada orang tuanya. Maksudnya penempatan bahasanya itu kacau balau gitu loh. Nah, itu bagaimana dengan menanggapi kondisi tersebut gitu loh. Orang tua niki lak macem-macem sih. Enggak. Ada yang genah, ada sing kurang mampu untuk menjadi orang tua. Bahkan jenengan semerap nggih Romo Magnis Suseno niku lho. Ketika dia terjun ke Jawa Tengah, dia itu ngomong di Kick Andy kalau nggak salah. Ketika mempelajari bahasa Jawa sama bahasa Indonesia itu lebih susah bahasa Jawa. Nyocokno karo wonge, nek misale sing lek wonge rada dhuwur sithik berarti pakai kromo inggih, ngomong awake dhewe pakai kromo madya atau kromo tok. Nek ngomong karo koncone sing wis cedhak banget iki nganggo ngoko. Nah, secara praktis kan kita belajar 3 bahasa. Benar. Nah, ruwete sing koyo ngene iki kalau dalam pandangan saya nggih, pokoknya sesuatu yang tradisional opo ini sing pakem ngeruwetno niku jelas dijauhi. Kalau pandangan saya ini ngapunten kalau tanpa dasar teori-teori dan nggak apa-apa, namanya podcast kan opini kan. Benar. Nah, terus kalau saya melihat secara pengalaman secara empiris niku orang tua saya anggap orang tua kita seangkatan nggih. Beliau itu kayak menganggap bahasa Jawa ngoko niku terdengar kurang pantas sih. Rungokno ngoten lho. Akhirnya kita orang tua kita mentransisikan ke bahasa Indonesia. Lah penyakitnya ten mriki. Betul. Iya. Kurang lebih seperti itu. Iya. Dan orang tuanya juga di sisi lain kesulitan mengajari gimana caranya untuk menghaluskan bahasa Jawa yang notabene saat dia di ngoko sama anaknya ya muring-muring, tapi di sisi lain
aku gak iso ngajari alus nang anakku jadi ya wis lah ngebaseni saya lah ngono cik ben secara kasta itu dekne egaliter ngono kan. Ngono. Kalau nopo nggih dalam bermasyarakat niku kan kadang tasik terbagi orang kota sama orang desa. Bahasa Mas berarti bahasa Jawa ini masih terbagi menjadi 4 loh nggih. Yang kecil ini ya, kecil ini. Yang kecil ini masih ada kromo desa. Kromo desa ini ketika kita di wong desa itu loh. Contoh paling gampang. Semua KB itu paling mentok itu cuma sedoyo. Tapi sama wong-wong desa ya karena keterbatasan dalam mengampu pendidikan gitu. Koyo iki perlu dikrama inggilno deh. Halus namanya. Nggih. Akhirnya timbul yang namanya sedanten. Oke. Nggih. Secara teori sedanten ini harusnya tidak boleh digunakan. Iya. Bisa menyebabkan napa nggih? Kesalahpahaman. Contoh tua, sepuh, wis mentok. Nggih. Ambek wong Jawa sepah. Wong desa sepah. Lah, akhirnya ono wong sing apa iki punya pikiran. Wong tua kok disepah-sepahno. Nah, jenengan semeram nggih sepah, semua tahu nggih sepah niku napa. Napa peribahasa yang pakai sepah? Habis sepah dibuang. Wis pokoke peribahasane. Habis manis sepah dibuang. Ah, nggih habis manis sepah dibuang. Iya benar. Berarti kan hal yang menakutkan itu mispersepsi ketika bahasa Jawa mulai punah gitu loh. Dengan kesulitan-kesulitan yang ada begitu loh. Tapi menurut sejarah bahasa Jawa pernah punah memang. Pernah. Iya enggak sih? Yang apa ya? Bahasa Jawa napa nih? Yang sebelum kromo itu yang apa sih? Kawi. Nggih, Kawi kan pernah dipakai juga kan di kultur kejawaan kan. Nggih, sepengetahuan saya nggih. Boleh dikoreksi teman-teman di kolom komentar. Masuk Kalau kita pengen tahu bahasa Jawa sing bener-bener taksik mentah, itu di suku Tengger. Tengger apa Tengger? Wis pokoknya niku lah celake Bromo niku. Soalnya mereka kan sudah memagari dirinya sendiri. Iya dari Segi budaya, pokoknya sing tasik mentah niku Tengger. Nah, kalau ditarik dari sejarah sepengetahuan saya niku bahasa niku bentukannya dari Mataram. Mataraman. Nggih, Mataraman. Kerajaan Mataram disebarkan, jadi singkat cerita disebarno ambek sultan niku, yuk kita nggawe basa lah penak omongin ngoten. Bersepakat lah untuk Nggih. saling mengerti. Nggih. Akhirnya kan kalau kita lihat lagi tatanan Undo Suboso ini kan bersifat feodal. Ya, siapa yang menang dia yang Siapa menguasai yang lebih tinggi? Iki koyo kudu dimulyakno. Oke, ya. Rumput sih Mas ngoten niku. Iya benar. Wong tua sing koyo males. Bukan males sih. Koyo iki kangelan dan koyo Ribet. kanggo arek iki ribet kayak bahasa Indonesia. Akhirnya kita kan pedok orang-orang desa nyelok putune enak sini ini ya kan Itu terjadi ya. Iya terjadi kan jenengan pernah ningali pasti. Itu ya mulai punahnya perjalanannya seperti Karena nafas feodalisme itu. Nggih. Saya pernah nopo nggih. Dengar teman saya nih. Niku kalau bahasa ngeten niki nggih balik ke tadi. Niku pasca kolonialismenya kerajaan Mataram niku. Iya, kurang lebih begitu. Pokoknya ruwet lah Mas bahasa Jawa. Iya. Kan jadi sebetulnya kompleks ya kalau mau mempelajari strukturnya dengan tertib ya. Tapi sejujurnya saya beberapa kali ya Mas ini kan satu kelas sama saya sering gitu ngobrol kan. juga. Ketika pernah ngobrol juga, tapi saat menjelaskan sebetulnya kalau mau jujur ya cara jelasinnya itu beda Mas. Ketika sebelumnya saya di zaman dulu dijelasin guru bahasa Jawa yang jelasin ke saya saat saya SD, saat saya MTS dan seterusnya itu dan jenjang sebelumnya itu cara menjelaskannya itu terstruktur banget gitu. Nggak kayak guru-guru saya yang
sebelum-sebelumnya. Jadi beliau Noman aku padahal. jadi beliau itu ngasih kayak rumus-rumus gitu. Cuma misalnya seperti apa? Misalkan kalau di bahasa Inggris itu ada verb 1, verb 2, verb 3. Ah, Nah, Pak Wildan ini ngasih rumusnya ketika Membuat kalimat membuat Jawa. kalimat Jawa itu verb 1 seperti ini loh. Ketika keadaan satunya ada emang. Nggih, yang niku ngoko kromo inggil. Niku verb-verbnya kan, verb 1, verb 2, verb 3. verb 3 bahasa saya. Iya, maksudnya iya. biar saya juga secara kerangka berpikir mudah gitu Iya. loh, tak pahami. Nah. Saya mengibaratkan seperti itu Iya. dan Pak Wildan ini ngasih kayak pattern gitu, pola-pola Yang khusus lebih ke mudah anak-anak dipahami. yang lebih mudah dipahami. Cuma memang namanya bahasa ya harus hafalan. Iya. Nggih, jelas Hafalan niku. kata. Jadi masalah kan selalu di situ. Iya. Dan ketika hafalan dan nggak dipraktekkan ya pasti hilang kan. Nggih. Iya nggak sih? Nah, karena hafalan niku wow, jadi kalau saya mengajar saya itu lebih fokus ke rumusnya dulu. Heeh. Pokok napa nggih? Arek ngerti, arek konteksnya aksara Jawa. Iya. Arek nek apal aksara legena sing ana caraka sampai Iya. ngo niku lho. Arek sing apal ngono ambek bocah sing ngerti carane nggunakne aksara Jawa masih yo gak apal. Iya. Tapi ngerti cara nggunakne. Niku lebih mending yang tahu cara menggunakannya. Oke. Ngoten. Contohnya saya agak jelaskan lagi. Sebenarnya kan aksara tembung ngoko kromo, kalau kromo inggil, kalimat kromo inggil, kromo madya sama ngoko itu perbedaannya itu cuma napa nggih? Kata kerja, Iya. kata ganti orang, awalan dan akhiran, imbuhan itu nggih. Terus kata sifat, Iya. ngoten. Sebenarnya yang membedakan cuma itunya saja. Iya. Cuma dia namanya anak-anak lah. Wong anak-anak wong saya aja misalnya Masih juga bingung. gitu loh. Saya bahasanya juga campur aduk gitu loh. Untuk bener-bener satu garis untuk ngoko alus itu Enggak, itu tapi banyak iya, kosakata tapi yang enggak ketemu. iya, tapi Pak Wildan ini jelasin struktur seperti itu. Kalau memang kita bener-bener nyatet pasti bisa. Pasti Iya. bisa. Karena saya tahu ya, ada anak-anak yang bisa gitu. Nah, benar. Nah, masalahnya kan saya ketika masuk di kelasnya Pak Wildan, saya kan nggak begitu nggak begitu teliti untuk tadi soal awalan, akhiran dan lain Iya, sebagainya gitu. Itu mudah, asli Mas. Kalau mau teliti loh ya. Kalau mau teliti ya. Nah, itu yang nggak saya dapatkan di jenjang saya sebelumnya. Tapi Seperti di itu. anak-anak Pak sekarang udah bisa menulis Hono Caraka itu sampai situ nggak sih? Atau ketika SD itu belum diajarkan? Kalau menurut pandangan saya, aksara Jawa itu malah sebaiknya jangan diajarkan ke anak SD. Oke. Karena napa nggih? Aturan dari kan patokannya niku namanya aturan Sriwedari. Kalau misalnya bahasa Indonesia itu EYD ngoten lho Mas. Iya, Sekarang napa? PUB. POK. SPOK. Niku. Nah, kalau di aturan Sriwedari aksara Jawa niku kompleks sekali. Si Pak, sebentar. Sriwedari itu kayak aturan penulisan Jawa atau Aturan itu buku penulisan apa sih sebenarnya? aksara Jawa. Oke, itu buku pedomannya yang Iya. Iya. Nah, Aksara Wadari. Sriwedari. Sriwedari, aturannya Oh, Sriwedari. Sriwedari. Oke. Sing noto jenenge napa Pak Mbah Patmo Sukoco. Aduh. Ya, oke, ini Oke, baru. oke. Nanti saya baca. Kami berdua berasal dari tidak tahu ya guys, jadi tolong maaf kalau nggih ngapunten misalkan tengah-tengah juga dipedot-pedot, mungkin berasa dapat insight ya, makanya harus dipedot-pedot. Saya agak menjelaskan sedikit ya tentang aksara. Aksara Jawa itu kompleks sangat. Maksudnya begini. Banyak kita berpikir itu kalau mengubah napa ngaran transliterasi napa transliterasi mengubah aksara Latin ke aksara Jawa niku nyel manut ambek aksara Latine. Misale kata kencana, KENCANA. Nggih. Lah, pikirane wong iku yo
ko, bener. dikasih pepet, no, no ya. Pasangan co, Iya. no. Padahal aksara Jawa niku based on how the word is pronounced. Wah, iya, berdasarkan bagaimana kata itu diucapkan. Iya. Kencono, kita ucapkan kata kencono. Ketika matanya n, itu kan ada bunyi n, ny. Nah, maka no ini yang huruf mati ini diganti menjadi n. Jadi keng, ko, pepet, nyo, pasangan co, no. Nah, dereng malih menawi petuk tembung napa nggih? Tembung kadang niku ada. Misalnya tembung aran itu tidak boleh double aksara. Misalnya rasane. Rasane, rasan plus ne. Nah, kadang itu kalau ini misalnya ya, misal kalau kata sifat itu tidak boleh di double. Wis rasane. Lah, aturan-aturan kecil seperti ini kan ribet sangat sih. Untuk apalagi untuk anak SD. Lah, maka dari itu saya mikir, aduh kok seru juga. Kayaknya belum ya, Kayaknya gitu belum ya, ya. untuk anak SD gitu. Pemane arek kelas loro wis ono Jawa iki. Tapi kan kurikulumnya seperti itu, Pak. Nggih, leres. Tapi kalau saya lihat sekali lagi tanpa dasar nggih. Kalau dari pengalaman kok gak ngene. Anggap saja pandangan saya sebagai guru muda yang masih idealis. Oke, benar. Nggih. Tapi menurut Pak Wildan sendiri, apakah waduh gak enak juga ini kalau ngomongkan jenengan itu tidak mengikuti apa namanya? Lu kan enggak apa-apa. Iya, Oke. mengikuti CP dan yang lainnya. Kan TP yang buat gurunya. Iya. Tapi kan ada kurikulum sendiri yang harus mengharuskan, biasanya kan gitu ya. Anak SD kudu iso nulis aksara dan yang lainnya dan lainnya. Itu jenengan teguh dengan pendirian sampean untuk ya wis pokoknya arek SD cukup bisa ini aja gitu. Ini wis apik banget gitu. Untuk nextnya berarti nanti di next jenjang selanjutnya SMP dan SMA gitu. Nah, itu tadi kan pandangan saya, Iya. tapi pada prakteknya kula niku napa nggih? Ya tentu ngajak ngobrol guru-guru bahasa Jawa di sana, terus kenapa saya juga sempat tanya, kenapa kok diajari? Kenapa kok ngene? Oh, soalnya begini tat. Dari yang koyoke asal alasannya make sense, ya wis lah tak ajarno ae. Tapi lek umpamane aku sing gawe CP, iki tak sentil lak buah sih ngoten lho. Iya benar. Berarti untuk sekarang kan Samun juga mengajari apa anak SD untuk Nggih, leres. At least saora-orane ngerti lek apa iki gundukane iki lho, aksara Jawa. Iki ukurannya kudu padha. Betul. Iya. Gitu. baru tahu. Iya. Arek-arek kangelan lho, Mas. Asal aja. Lho, arek-arek Bendule kangelan. kudu padha Mas dhuwure. Misale ho ya, kayak ngene sih. Sret terus loro tek. Iya. Iki dhuwure gundukan sing siji ambek loro iki kudu padha. Wah, itu ada aturannya juga ya. Nggih. Ya lebih ke menulis rapinya lah. Nggih menulis rapine. Itu akan berbeda makna gitu sih atau cuma dari segi estetika mawon. Nggih. Soalnya kan aksara enda sih Mas Jawa itu. Aku menghafalkan aksara itu MTS kalau nggak salah, SMP Aku gitu. enggak hafal sama sekali. Enggak hafal Udah sampai situ aja gitu. enggak hafal sama sekali. Sejak MI saya sudah benci bahasa Jawa. Dan itu arti filosofisnya gitu loh. Persoalannya benci bahasa Jawa itu karena gurunya itu tadi. Maksudnya gurunya tidak Bisa enak gitu ketika menjelaskan. iya betul. Jadi ada kayak semacam dia ngeloncatin gitu loh Mas. Kayak ngajar itu loncat-loncat dulu ya. Almarhum ngomong-ngomong. Ya Allah, ini rasa-rasan gurumu gak apa. Tapi waktu itu secara apa namanya akademisnya beliau emang dari bahasa Jawa. Iya. Atau malah duduk bahasa Jawa, misalnya wongnya lulusan PPKN nih. Ini rada-rada nyerempet didik ya wis lah, kongkon ngajar. Sampeyan ngajar bahasa Jawa Pak ya. Kalau di karena gak ada guru. kalau di MI gonta-ganti. Kalau di MTS satu. Oke. Pas waktu itu dan MTS hanya di MTS yang Tapi sebenarnya linear. ketika beliau asli lulusan bahasa Jawa, kan harusnya bagus. Enggak juga, karena gurunya udah tua ya, akhirnya yang diajarkan ilmu-ilmu praktis.
ngono. Wis awakmu apalno iki wis. Oke. Wis ngono tok. Sing penting ngono cara kapal wis aman awak. Wis ngono. Ya gak iso akhirnya karena aku gak ngapalno ngono lho. Persoalannya kan di situ dan kecintaan terhadap Jawanya sendiri itu justru malah timbul akhir-akhir ini ketika tahu dan baca serat-serat pemaknaan filosofisnya yang seperti itu yang termasuk kok iso kepikiran dan sebetulnya filosofi sendiri kan hasil dari apa ya produk budaya saat itu di Jawanya sendiri dan pandangannya itu menurutku saat ini menarik loh Mas di antara globalisasi atau serangan pengetahuan barat yang tak miliki sekarang gitu. Ketika mengetahui nyari iki gawe padahal itu kan wis suwi aku tok ae sing gak paham mengenai hal itu dan dulunya awalnya dari benci itu tadi. Tapi semoga aja setelah ada benci jadi cinta. Tapi aku gak paham ya. Aku juga membenci salah satu mata pelajaran. Waktu itu aku membenci matematika. Sampai sekarang untuk belajar matematika susah banget. Entah itu perhitungan, perkalian. Ya itu tadi gitu loh. Susah. Bahayanya kan ketika kalau kita membenci gurunya atau membenci pelajarannya gitu loh ya. Tapi ketika kita awalnya membenci pelajarannya tapi gurunya enak, ya itu bisa gitu. Betul. Dan sebaliknya enggak sih? Ketika kita benci gurunya, kita senang pelajarannya, iso enggak? Aku sih gak iso. Aku tetap kan kadang ada trouble gitu kan. Iya. Karena kalau dulu itu banyak nyontoh kan. Ya berarti kan gurunya dulu nih yang harus bener dulu. Betul. Ya mungkin itu sih. Iya. Apa ayam dan telur itu mungkin. Tapi selama ngajar Pak ya, ada anak-anak yang bener-bener jujur nggak sih? Pak saya itu susah belajar bahasa Jawa baru hampir tiap hari Pak tangan Pak hampir tiap hari tapi jenengan yang harus akhirnya tetap kamu harus belajar gitu. Iya. Gimana Pak cara memotivasi itu agar anak-anak tetap bersemangat gitu loh untuk mempelajari bahasa Jawa? Kalau dalam prakteknya itu saya meniru sama Mas Uzaya lagi. Kok iso? Aku gak mampu kelas. Aku gak mampu kelas. Tadi di belakang layar itu ngomong, saya biasanya pendekatannya begini. Ketepaan pas dia menjelaskan. Masuk juga. Aku ngene oke lah. Jadi bisa dipakai saya pakai pendekatan ngajak ngobrol anak-anak. Itu di luar jam pelajaran? Jam pelajaran. Oh, jam pelajaran. Jam pelajaran. Iya. Di pendekatan. Ayo taruh orang gini gampang. Cara aku dadi sampean iki umpama aku 0 tekan 0 sinau ngene. Iki kok gampang. Iso sampean. Cara lek sampean niat kanggo mikir, koyo iso deh. Iya. Lek tugasnya mek ngono tok ngoten lho. Materinya sesimpel itu muncul kabeh bisa. Cepet mana Pak? Nggih, pokoknya saya ajak nopo nggih pendekatan sing dibawa santai mungkin. Jadi ketika setelah teori sing mumet kok ngene iki, saya simpelkan dulu. Ngene lho rek maksude iku nek iki dipateni berarti selanjutnya itu pasangan. Aksara pasangan. Nek iki dipateni. Pangan piye ben dadi pangan? Delok tembung selanjutnya apa? Huruf pertama dari kata selanjutnya iki dadi pasangan. Ngene lho maksudku. Masa ngene gak iso. Ya dengan apa nggih nada memarahi tapi gak memarahi. Udah enggak? Iya benar. Tapi friendly gitu ya. Tetap friendly ya. Sebisa mungkin tetap friendly kalau di dalam kelas ketika menjumpai anak sing bulet bulet mumet. Ngoten nih. Sebisa mungkin saya menyimpulkan. Tapi emang kayak gitu enggak sih tugas guru? Nggih. Menyederhanakan yang rumit. Kayaknya guru matematika kayak gitu juga asik juga. Nah, berarti masalahmu koyo Aku trauma dengan guru-guru yang killer mungkin ya. Sehingga gak masuk sama sekali. Kenapa kok hidup kita banyak trauma ya? Iya enggak, itu kan emang metode pembelajaran kan setiap guru kan ya kadang berbeda-beda. Anak guru-guru sing memang bener nguasai pelajarannya dan cara ngajarnya enak. Anak sing
gak enak. Iya, kan kalau dulu kan nggak wajib linier. Jadi random. Iya, kalau sekarang kan diusahakan linier. Kan kali tentu kita itu ngukur anak iki piye sih? Iya. Dasarnya kok piye sih? Misalnya ya kayak itu tadi ngomongnya dia di rumah itu pakai bahasa Indonesia apa? Iya. Bahasa saya ajak ngobrol satu-satu lah. Waktu apa nggih? Kebetulan saya kan kadang sebagai guru pendamping. Iya. Nah, ketika selesai pembelajaran sudah mengerjakan LKS-nya, Iya. sambil menunggu namanya dipanggil sama gurunya, guru Iya. intinya, saya ajak ngobrol satu-satu. Sampeyan niki senengane mapel apa? Oke. Sampeyan nek nang omah nganggo basa apa? Iya. Sampeyan hobine apa? Heeh. Jadi kan gue ngukur oh koyo iki Iya. lek areke nang omah nganggo basa Arab, basa Indonesia, tapi di pelajaran saya dia sudah tahu bagaimana cara menempatkan tembung kromo inggil ke dalam sebuah kalimat. Itu nilainya sudah bagus sekali. Iya. Kembali yang aksara Jawa tadi, saya lebih Iya, menghargai anak yang tahu caranya menggunakan aksara Jawa daripada menghafal aksara Jawa tapi tidak tahu cara menggunakannya. Dan Kalau aku penasaran sih, Pak, kelas jenengan itu misalnya waktu jenengan ini, apakah diwajibkan, ayo rek, iki kudu bahasa Jawa apa ya selama pelajaranku gitu. Itu untuk membiasakan atau jenengan pernah kayak gitu nggak sih sebenarnya? Misalnya kelas bahasa Inggris harus bahasa Inggrisan terus dalam setiap aktivitas di dalam kelas gitu, selama pelajaran gitu. Jenengan pakai seperti itu nggak sih? saya agak lupa ingat, tapi mungkin ada beberapa kelas yang saya begitu kan. Heeh. Oke, ini gue biasanya kalau dalam kondisi saya bener-bener nyel masuk, Iya. nggak tahu background ada anak yang nggak iso bahasa Jawa atau enggak, saya biasanya ngajak ngomong gitu. Tapi ya tentu dengan progres, Iya. maksudnya saisone sampean nganggo basa Jawa. Usahakan bahasa Jawa gitu. Saisone seusahakan. Biar aku nak jelasne basa Jawa terus Indonesia nih. Nek iso sampean iki nganggo basa Jawa, kalau bisa. Kayak wong nganggo basa Inggris ngono lho, Mas. Of course, tentu saja. Lah ada gede gitu. Of course tentu saja ngono kayak. Of course tentu saja, karena because tidak pernah never. Kayak begitu. Iya benar. Alon-alon sih ae. Nek diceluk jawab mangsuline dalem. Nek jawab iya tekan pertanyaan ustaz-ustazamu. Nek iya jawab inggih, nek mboten Pokok alon-alon dia. Kayak rada miris, sedikit miris gitu Pak ya. Maksud saya gini. Bahasa Jawa menjadi bahasa planet gitu. Tapi bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu masa kayak jadi bahasa sehari-hari gitu loh. Kan ya bahaya juga ketika kita adalah dari suku Jawa atau ya ngomong Jawa begitu loh. Kan akhirnya lah, Bapak ini ngomong apa sih kayak bahasa planet dalam lah. Dalam itu apa dan nilainya? Jadi asing gitu loh Pak. Akhirnya kan gitu. Ini yang menakutkan menurut. Tapi yang penting stigmanya aja, jangan di besar-besarin. Maksudnya Stigma gini, seperti apa itu maksudnya? kadang kan ada arah-arah itu kan menstigma ketika ada orang yang bahasa Jawa, mereka menstigma basa apa sih, basa planet. Nah, kayak gitu loh. Oke. Stigma tentang Ustaz ngomong apa sih kan? Nah, Dari tadi ngomong apa? juga kayak gitu. Itu kan stigma gitu. Dan itu kan hasil dari bentukan pikiran mereka. Nah, yang menurutku itu harus cepat-cepat dibersihkan dari otaknya mereka bahwa itu tidak aneh loh, itu hal yang biasa loh, ngono loh bahasane. Terus Pak, harapan jenengan sebenarnya ada kolaborasi nggak sih antara guru bahasa Jawa atau antara guru nih atau dengan wali murid misalnya untuk mendukung itu? Jenengan harapan jenengan apa kira-kira? Agar mempermudah nih, agar memudah anak-anak bisa belajar bahasa Jawa. Terlalu klise nggak sih? Nggih, harapan Di tengah banyak pilihan bahasa hari ini ya. harapan saya mainstream. Ya, pertanyaan tadi ini sudah jawaban nih. Kolaborasi antar guru, pimpinan sekolah, wali siswa niku kedah harus harus saling kolab. Juga nggih nopo nggih bahasa Jawa, permasalahan bahasa Jawa niki kalau menurut saya akarnya niku nggih dari
pendidikan mereka di keluarga. Oke. Ya, Tetap masa keluarga di jadi rumahnya. pondasi kan nggih. betul. Tetep ono arek nang perpus, aku Iya. mangan pentol nang perpus. Lho, tat kantuk nang tat. Kaget ku lho. Loh, Kok bisa bahasa ini? ngerti kantuk arek iki. Cuman enggak ya? Semoneng lho. Terus kayak gini. "Loh, iya ta Mas? Iya ta Mas? Terus "Siap, kok pinter sampean ngerti tembung kantuk?" Nang dembo tentat akhirnya muni ngene. Iki namine kula ten desa. Oh. Berarti ada anak sing Emang di rumahnya kayaknya bahasa Jawa. nggih mungkin ya? bahasa Jawa. Manut saka lingkungan, manut saka keluargane tetep Iya. ke situ kok, Mas. Ya kan Mas, ya kan berat gitu loh Pak. Ketika jenengan sudah susah payah mengajarkan anak-anak di kelas itu dengan bahasa Jawa, terus habis itu di rumah itu tidak digunakan. Terus kayak bahasa Inggrisan, kayak bahasa Indonesian, ya nggak apa-apa sih ya. Tapi kan ya hal itu akhirnya tidak mendukung kesuksesan bahasa Jawa gitu. Ya, sebagai produk apa? Ya apa produk bahasa itu Iya, produk enggak sih? skill ya. Produk Skill. budaya enggak sih bahasa itu? Ya. Kadang-kadang orang mikirnya gini, kayaknya nanti di masa depan kayaknya nggak guna deh. Ketika aku bisa bahasa Jawa misalnya, ini ekstrim aja ya pemikirannya ya. Nggih. Toh aku juga nanti di tempat kerjaan kayaknya nggak harus bahasa Jawa dan yang lain. Nggih. Nah itu kan yang menurut Tapi saya hampir bahaya semua gitu. sisi Indonesia ada Jawanya loh, Mas. Iya. Kan bahaya ya melupakan hal budaya dan yang lain. Mungkin sekarang nggak kerasa aja. Aku kerasaku ini bahaya, tapi bahayanya dari Enggak mana? ngerti. Ya aku belum bisa ketemu di situ. Wis closing statement lah. Emang kan wis harapan. Iki cuma jane setengah jam lek aku golek bojoku. Gitu ya. Ya segini lah. Iya. Kalau ngobrol dengan kita kan masih jomblo. Nggih, Pak, nggih. Jadi Ya, enak tapi ada gitu. enggak lama jomblonya habis ini. Dia mau nikah habis ini. Ya, amin FYI aja. doakan aja doakan. Nggih, nggih, nggih. Pak, ini sebenarnya panjang banget dan aku apa ya Banyak pingin hal-hal mengulik menarik lagi ya. lah, penasaran banget lah. Tidaknya dari obrolan ini nanti kita menemukan masalahnya, kita ketemu solusinya gitu. Enggak Sebenarnya mungkin ya solusi, Mas. Ya lebih ke ya minimal ada opini, iya, gagasan opini, yang ini lah, gagasan yang bagus bisa gitu. terinspirasi lah. Iya, jadi obrolannya sebenarnya pingin lebih panjang lagi, Nggih, tapi nggih, nggih. semoga next time bisa ngobrol lagi dengan jenengan guys. Ini aku mau bahasan sing jenengan tadi ngomong yang ekstrim ini loh, sing perkara penting gak penting. Iya. Niku dikulik lagi. Iya, Mantep nih. makanya itu. Ya karena ini terbatas waktu juga. Nggih. Teman Golek kita bocor sudah nih. digolek bocornya wah gak keren. Bang. Bukan gak Gak keren. ngono, gitu. gak Itu ngono. tugas negara ya, sorry. Kangen. Iki perjalanan dinas iki Ini tuh kalau- SPPD ini jelas ya. Kalau nggak mulai segera balik nanti waduh kita nggak bisa podcast lagi, kita Iya. susah mana bisa. susah aku di banned saulan gitu. Kayak itu. Oke, menarik banget sih ya obrolan hari ini gitu ya. Sebetul iya kan tadi kan nggak ada harapan apapun ya. Iya. Ide ngobrol wis hasil- pokoknya hasil cerita gak ono. Sebetulnya Pak Wildan juga kan saya todong ya. Asik kan tapi akhirnya. Iya. Gak di setting enak ya. Iya. Ya oke Pak, terima kasih. Ketemu lagi di next episode begitu ya. Boleh saya kasih satu kalimat Siap. terakhir? Boleh Pak. Satu kalimat terakhir. Pokok ya. Bisa kuwi jalaran saka kulino. Wes, ngoten mawon. Iki dalam hal berbahasa Jawa. Pun semuanya niku. Iya. Ilmu napa? Ilmu wicara, kale napa? Menulis pun gitu mawon. Sebenarnya tinggal kulino. Mau latihan. Nggih. Perkara iso gawe. Oke, terima kasih, itu closing statement dari Pak Wildan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini. Iya.